Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita masih sempat berkumpul dan mengikuti pembelajaran secara daring. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah nabi yang membawa kaum yang biadab menuju kaum yang beradab. Dialah nabi yang membawa kaum jahiliyah menuju kaum yang berilmiah. Sebelum kita memasuki pembelajaran pendidikan agama Islam, terlebih dahulu kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Mari kita bersama-sama membaca doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Oke, ananda sekalian, marilah kita bersama-sama mempersiapkan yakni pulpen, buku tulis, dan marilah kita bersama-sama mengikuti pembelajaran daring ini secara baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan meridai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran pendidikan agama Islam bab 7 dengan tema ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang pertama yakni memaknai siapakah malaikat itu. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur atau cahaya. Iman kepada malaikat adalah percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dari cahaya atau nur untuk mengatur dan mengurus alam semesta. Selanjutnya yakni beriman kepada malaikat dapat diwujudkan dengan cara mengetahui tugas malaikat, kemudian menjadikan tugas malaikat itu sebagai pedoman untuk melakukan perbuatan. Dari serangkaian ini, iman dan pemwujudan hal ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 19 yang terjemahannya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Pelajaran selanjutnya, perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia dapat dikategorikan. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, jin diciptakan dari api, manusia diciptakan dari tanah. Malaikat adalah makhluk gaib dan jin adalah makhluk gaib, sedangkan manusia makhluk yang terlihat mata atau kasat mata. Malaikat selalu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jin ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Jin makan dan minum, begitu pula manusia. Malaikat pikirannya jernih dan lurus. Jin dan manusia pikirannya berubah-ubah. Malaikat tidak mempunyai nafsu. Jin dan manusia mempunyai nafsu. Dari kategori ini
Maka perbedaan malaikat dan jin serta manusia dapat kita simpulkan dari berbagai analogi dan perbandingan di atas. Selanjutnya, nama dan tugas malaikat. Yang pertama, malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Malaikat Mikail bertugas mengatur kesejahteraan makhluk, seperti mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin, dan membagi-bagikan rezeki. Malaikat Israfil bertugas meniupkan trompet sangkakala saat dimulainya kiamat hingga saat hari berbangkit di padang mahsyar. Malaikat selanjutnya, yakni malaikat Israel, bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, iblis, setan, dan malaikat apabila telah tiba waktunya. Malaikat Munkar bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Malaikat Nakir bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Malaikat Raqib bertugas mencatat semua pekerjaan baik setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. Malaikat Atid bertugas mencatat semua pekerjaan buruk setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. Malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Malaikat Malik disebut juga malaikat Zabaniyah, bertugas menjaga dan mengatur siksa asap bagi para penghuni neraka. Materi selanjutnya yakni sifat-sifat dan perilaku malaikat. Yang pertama, selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua, malaikat juga bisa berubah wujud sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, yakni malaikat tidak makan dan tidak minum. Keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Kelima, malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keenam, malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Ketujuh, malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu salat berjamaah. Selanjutnya, yakni perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, beriman kepada malaikat Jibril, selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Iman kepada malaikat Mikail, berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Iman kepada malaikat Israfil, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan hura-hara dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Iman kepada malaikat Israfil, berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, selalu berdoa agar terhindar dari siksa sakaratul maut. Iman kepada Munkar wa Nakir, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Selanjutnya, beriman kepada malaikat Raqib, selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan. Iman kepada malaikat Atid, menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela. Iman kepada malaikat Ridwan, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketentraman. Dan selanjutnya, iman kepada malaikat Malik, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari siksa api neraka. Selanjutnya, yakni hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, memberi motivasi untuk kita selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ketaatan para malaikat. Kedua, malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita. Ketiga, memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah Subhanahu wa taala akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rezeki melalui malaikat Mikail.
Keempat, memotivasi kita untuk selalu beramal soleh, karena bekal itulah yang kita bawa kelak ketika meninggal dunia untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari serangkaian materi ini, maka tugas Ananda yang pertama yakni jelaskan makna beriman kepada malaikat, jelaskan perbedaan antara malaikat, jin dan manusia, jelaskan sifat-sifat dan perilaku yang dimiliki malaikat. Sebutkan 10 nama malaikat dan jelaskan tugasnya masing-masing. Kelima, jelaskan hikmah beriman kepada malaikat. Silakan Ananda sekalian mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu. Syukran atas kehadirannya, tetap semangat, jaga ibadah, jaga kesehatan, dan rajin belajar serta rajin kerjakan tugas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.